Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, siap mendengar firman Tuhan. Pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini adalah perkataannya pasti digenapi. Saya nggak tahu ya apakah udah nyampe belum pesan itu ke aplikasi ADMB. Oke, pesannya adalah perkataannya pasti digenapi. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang mengatakannya, Dia berkuasa untuk menggenapinya. Dan pesan ini diberikan buat kita untuk meyakinkan kita, meyakinkan saya Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang Dia janjikan, Dia pasti akan menggenapinya. Nah, seharusnya kita bersukacita dengan pesan Tuhan ini. Wah, perkataannya pasti digenapi, janjinya pasti ditepati, ya. Seharusnya kan gitu kan. Bahwa memang betul Bapak Ibu Saudara, kali ini Tuhan mau meyakinkan kita orang percaya nih. Barangkali ya, rasanya ada orang-orang yang mulai meragukan tentang kapan Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan. Apakah betul Dia mengatakannya akan melakukan seperti itu? Tapi buat saya Bapak Ibu Saudara, sebetulnya pesan Tuhan ini, perkataannya pasti digenapi. Buat saya nggak ada istimewa. Bukannya saya merendahkan firman Tuhan, tetapi artinya gini, memang sifat Tuhan begitu kok, perkataannya pasti digenapi. Katakan amin. Nah, yang jadi masalah kan orang percayanya sebetulnya. Nah, pesan ini kalau diberikan buat kita di tempat ini, ya rasanya ya mungkin kayaknya perlu diyakinkan lagi bahwa Tuhan pasti menggenapi apa yang Dia janjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, barangkali nggak sedikit orang percaya hari-hari ini yang mulai mempertanyakan, kapan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupanku? Apakah betul waktu Dia mengucapkan akan memberikan, misalnya akan memberikan pertumbuhan, apakah betul Dia memberikan pertumbuhan di dalam kehidupanku? Kok lama gitu ya? Nah, kita akan belajar lewat pesan Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Apakah betul Tuhan lalai menepati janji-janjinya? Apakah yang kedua, apakah orang percaya yang lalai di dalam menantikan janji-janjinya? Nah, ini kan gak selalu menyalahkan Tuhan kan. Sebetulnya Tuhan lagi menantikan kita siapnya menerima janji-janjinya. Adanya penundaan, selalu ada maksud Tuhan di balik itu. Tapi satu hal, Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Oleh sebab itu mari kita buka sama-sama ayat firman Tuhan yang mendasari pesan Tuhan buat kita ini, ya. Lagi-lagi diambil dari kitab Yehezkiel. Kalau minggu lalu Yehezkiel 47, kali ini kita mau dengar dari Yehezkiel 12. Ya, banyak bicara dari kitab Yehezkiel. Oke, agak panjang sih Yehezkiel 12 ayat 1 sampai 28. Tetapi nanti bisa baca sendiri. Kalau dibaca semua 1 sampai 28 nanti kelamaan. Kita baca ayat 28-nya aja, ya. 1 2 3. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Katakan amin. Nah, ini ayat 28-nya. Jadi ternyata ada latar belakangnya. Ya, jadi lewat ayat 1 sampai 28 Yehezkiel 12 ini kita akan belajar latar belakangnya sedikit, ya. Bahwa apa yang membuat Tuhan mengambil sebuah sikap, oke, aku akan genapi gitu ya. Nah, ini bicara dulu tentang Yehezkiel. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Yehezkiel adalah penyambung lidah Tuhan. Dia adalah nabi yang menjadi kepanjangan suara Tuhan. Dia tahu banget tugasnya, bahwa dia harus menyuarakan apa yang Tuhan berikan kepada dia untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dengan penuh ketaatan, Yehezkiel menyampaikannya kembali dengan titik komanya, ya. Yang enak dia sampaikan enak, yang nggak enak dia sampaikan apa adanya. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, tugas kayak gini, kayak mudah, nggak mudah. Sangat tidak favorit banget buat di mata orang Israel, karena seringkali apa yang disampaikan oleh Yehezkiel ada peringatan Tuhan. Sebetulnya tujuannya baik kan, peringatan untuk bertobat, karena Tuhan sesungguhnya nggak mau satu orang pun menjadi binasa. Oleh sebab itu melalui nabi-nabinya Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah selalu dari pihak bangsa Israelnya. Mereka nggak mau menggunakan indera pendengarannya. Saya nggak tahu ya, ini kan bicara misalnya satu kota Yerusalem. Mungkin Yehezkiel entah di pasar, entah di tengah kerumunan orang, entah di mana ada kesempatan, ada orang-orang berkerumun, maka dia menyampaikan pesan Tuhan.
Nah, ini yang dilakukan oleh Yehezkiel, dan ternyata respon dari bangsa Israel adalah tidak mau mendengarkannya. Tapi Tuhan gak kehabisan akal. Maka kali ini Tuhan bilang sama Yehezkiel, Yehezkiel, sekarang kau sampaikan pesan ini melalui sebuah drama singkat, sebuah pertunjukan pantomim kepada bangsa Israel, dengan harapan kali ini mereka akan menggunakan indera penglihatan mereka untuk melihat seperti apa sih yang selama ini disampaikan oleh Yehezkiel. Apa sih peringatan-peringatan ini bentuknya tentang apa? Makanya Tuhan sampai begitu. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh gak pernah menyampaikan dengan selewat. Dia kan selalu memberikan sampai orang ngerti. Tetapi yang menjadi masalah kan ada orang yang gak mau ngerti-ngerti gitu. Sampai Tuhan suruh Yehezkiel gini, di depan bangsa Israel, kamu bikin sebuah gambaran tentang adanya masa pembuangan yang akan datang itu, dengan cara kamu berlaku seolah-olah kamu sedang mau dibuang. Apa yang kamu lakukan? Kamu bawa barang-barang kamu seolah-olah kamu lagi dibuang, lagi mau ngungsi. Bawa itu pikulan yang jumlahnya mungkin cukup berat juga. Nah, kamu jalan itu di depan bangsa Israel, sehingga orang Israel akan bertanya, mau ngapain tuh Yehezkiel? Lakukan itu siang, lakukan itu malam, dan bikin lubang di tembok, dan kamu menerobos ke tembok yang kamu lubangi itu supaya mereka bertanya, ini tentang apa sih? Yehezkiel lagi mau menerangkan apa? Ini loh tentang pembuangan, bahwa Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk bertobat, kalau nggak dibuang gitu maksudnya. Mudah nggak Bapak Ibu Saudara yang dilakukan oleh Yehezkiel? Nggak mudah. Waktu pakai peringatan perkataan dia nggak dengar, waktu pakai drama pertunjukan Yehezkiel disangka gila ini orang, lagi ngapain ini Yehezkiel? Bahkan yang muncul adalah malah cemoohan. Nah, sampai akhirnya Tuhan mengambil sikap. Kalau ternyata respon mereka adalah mencemooh, kasih tahu mereka, aku akan menggenapi itu semua. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sayangnya bangsa Israel memilih untuk tidak meresponi semua cara-cara yang dilakukan oleh Yehezkiel yang disuruh sama Tuhan kepada mereka. Ya, terbukti bahwa mereka ternyata tidak melakukan perubahan apa-apa. Mereka hanya terus mencemooh. Wah, janji Tuhan, kapan janji Tuhan akan digenapi? Gak mungkin, kayaknya bohong nih Tuhan gitu ya. Itu perkataan-perkataan seperti itu aja yang keluar dari mulut orang-orang Israel. Sampai akhirnya firman Tuhan dikatakan, aku gak akan nunda-nunda lagi. Sebetulnya gini, penundaan yang Tuhan lakukan selalu ada maksud lain. Nanti saya jelaskan sebentar. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita. Sebagaimana Tuhan menyatakan kesanggupan dirinya untuk menggenapi firman-Nya kepada bangsa Israel di masa itu, hal yang sama Tuhan juga menyatakan kesanggupannya buat kita di masa sekarang, bahwa apa yang Dia janjikan Dia berkuasa untuk melaksanakannya. Wow. Apa yang seringkali dianggap sama manusia dianggap sebuah kelalaian, kan Dia janji ya, Dia sendiri nggak menggenapi. Tuhan lalai? Oh enggak. Buat manusia mungkin dianggap kelalaian, tapi buat Tuhan penundaan selalu ada maksud yang luar biasa di balik itu. Tapi buat Tuhan janji itu ada sebuah kepastian bahwa Dia pasti akan menggenapinya. Cuman kapannya itu kan nggak tahu, rentang waktunya berapa lama. Tetapi selalu ada maksud Tuhan. Di dalam penundaan ada rentang waktu itu buat kebaikan kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan mau gini Bapak Ibu Saudara, kan dari pihak manusia kan selalu ingin biar digenapi, segera digenapi. Tapi buat Tuhan gini, Tuhan bisa aja menggenapi kapan aja, tapi mampu gak? Ada orang, Pak, Tuhan kan janji ngasih kekayaan kepada aku, kepada kekayaan. Buat Tuhan gampang banget ngasih kekayaan, bisa nggak lu ngelolanya gitu? Kadang-kadang dalam Ulangan 8 ayat 18, ini contoh aja. Kepada bangsa Israel, di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel untuk memperoleh kekayaan. Sebelum Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih kekuatan dulu. Tuhan kasih kemampuan dulu di dalam mengelola perkara-perkara kecil. Sehingga ketika dipercayakan perkara yang lebih besar, udah cakep mengelolanya. Jadi artinya penundaan adalah sengaja diberikan Tuhan. Waktu itu diberikan Tuhan untuk mempersiapkan kita waktu janji digenapi, kita udah bisa melakukan itu. Baru contoh salah satu hal. Seringkali kan
di bagian sisi manusianya, di sisi orang percayanya selalu pengen janji itu pengen digenapi melulu kan gitu. Tapi di sisi Tuhannya adalah persiapan. Kayak tadi bangsa Israel, Tuhan lewat Yehezkiel kepada bangsa Israel. Sebetulnya buat Tuhan untuk langsung bikin mereka pergi ke pembuangan begitu mudah. Tapi adanya penundaan itu tuh apa? Supaya mereka bertobat, supaya nggak perlu dibuang. Tapi karena mereka ngotot dan gak mau percaya dan gak mau dengar, malah mencemooh, Tuhan bilang, aku akan genapi, aku gak akan nunda-nunda lagi. Jadi kondisi yang terjadi pada masa di zaman Yehezkiel itu, kondisinya Bapak Ibu Saudara, maknanya masih relevan dengan kondisi kita di zaman sekarang. Artinya gini, di masa itu Tuhan memberikan janji, di masa sekarang Tuhan memberikan janji. Lewat perkataan-perkataan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sama di masa itu, orang yang mendengarkan, umat Tuhan yang mendengarkan juga merespon. Hari ini, umat Tuhan juga merespon. Nah, responnya kan beda-beda. Ada yang mempercayai, ada yang menangkap dan menghidupinya. Tapi ada yang mempertanyakannya, ada yang meragukannya, ya kan? Makanya saya ingat sekali pada malam pergantian tahun, di situ dikatakan mungkin situasi nggak enak, gelombang seperti kapal terombang-ambing. Tapi masuk tahun 2021 seperti kapal di tengah gelombang, masuk dengan kekuatan perkataan Tuhan. Jadi Tuhan akan banyak terus kasih perkataan-perkataan. Nah, bagian kita adalah yuk tangkap, hidupi, percayalah gitu. Tapi kalau dari sisi orang percayanya yang nggak percaya, yang meragukan, akan menjadi sebuah hari-hari yang berat Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, lanjut ya. Beberapa yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah gini Bapak Ibu Saudara, penggenapan perkataan yang diperuntukkan bagi orang yang mempercayainya. Ya dong. Penggenapan perkataan Tuhan ini diperuntukkan buat siapa? Buat mereka yang percaya. Kan udah terbukti kan, waktu Yehezkiel menyampaikan perkataan Tuhan, kan ditanggapi secara salah oleh bangsa Israel, mereka mencemooh. Nah, yang mencemooh itu apakah menikmatinya? Enggak. Bahkan mereka sebaliknya mereka dibuang. Oke, Yehezkiel 12 ayat 23. Ayat 23 bilang begini, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Ya, Tuhan akan menghentikan apa dikatakan sindiran. Orang-orang yang mencemooh ini Tuhan akan membuktikan bahwa apa yang mereka sangkakan adalah salah. Aku akan menggenapinya. Apa yang di nubuatan yang disampaikan akan digenapi. Wow. Nah, bagi manusia Bapak Ibu Saudara, bicara soal janji dulu. Buat manusia seringkali janji adalah tinggal janji. Ya, udah kayak judul lagu aja, janji tinggal janji. Bagi kebanyakan manusia pada umumnya, yang namanya janji itu main janji aja. Tetapi mereka begitu menganggap remeh sebuah janji. Bapak Ibu Saudara pernah janji sama seseorang yang udah janji waktunya, jamnya, tempatnya dan lain-lain, dan kita tepati untuk berjumpa di titik itu di jam yang sama, kemudian orang itu nggak pernah muncul. Karena mungkin orang itu menganggap gak terlalu penting yang namanya sebuah janji itu. Nah, berhadapan dengan orang-orang model gitu, apakah kita mau bikin janji lagi dengan orang-orang seperti itu? Rasanya buat saya gak akan mau janji-janji lagi dengan orang-orang yang menganggap remeh ya arti sebuah janji. Nah, orang-orang yang demikian sama, dia juga akan meremehkan orang lain yang berjanji kepada dia. Bahkan mungkin orang-orang model yang meremehkan janji-janji itu, mungkin dia juga akan meremehkan waktu Tuhan berjanji. Nah, tetapi rasanya gini, rasanya nggak seimbang nih, Bapak Ibu Saudara. Biasanya orang nggak seimbang kan. Bagian dia yang janji, dia bisa nggak menepati, tapi bagian orang lain yang janji sama dia maksa orang lain itu menggenapi janjinya. Bagian Tuhan yang janji, dia memaksa Tuhan untuk menggenapi janjinya, tapi bagian dia janji sama orang lain, atau dia janji sama Tuhan, dia melalaikannya. Orang bisa begitu nggak? Bisa begitu manusia, ya. Nah, berbeda dengan manusia, Tuhan gak pernah ingkar janji, katakan amin. Tuhan gak pernah ingkar janji Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita lihat setiap hari yang namanya matahari terbit di sebelah timur pada jam yang sama,
segala benda-benda angkasa semuanya berjalan dengan begitu teratur pada porosnya, pada waktunya. Ini membuktikan bahwa penciptanya adalah pribadi yang menepati apa yang dia janjikan. Semua bisa dinikmati oleh orang jahat dan orang-orang baik. Tuhan konsisten dengan janjinya. Tuhan konsisten dengan pemeliharaannya atas semua manusia. Nah, kalau kita lihat bahwa Tuhan gak pernah ingkar janji, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat, tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak Dia genapi. Beberapa ayat kan yang kita sering dengarkan. Apa yang Tuhan janjikan, tidak ada satupun yang tidak Ia genapi, semua Ia genapi. Di zaman Yosua, Dia juga berkata di dalam Yosua, yang tak lihat sendiri deh, bahwa apa yang Tuhan janjikan Ia berkuasa untuk menggenapinya. Ya. Dan caranya tuh dalam Tuhan menggenapi janjinya adalah selalu dahsyat dan luar biasa. Itu satu hal yang harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Nah, percayalah bahwa Tuhan kita sanggup untuk memenuhi apa yang Dia janjikan. Karena ternyata gini, menepati janji adalah karakternya Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di sisi kitanya ini, gimana caranya supaya janji itu sampai kepada kita. Janji itu bisa diterima lewat kita orang percaya melalui satu sarana yang namanya iman. Di saat kita menantikan janji Tuhan, di saat yang sama bangun iman kita supaya janji itu sampai kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan iman. Tanpa iman, makanya ada firman Tuhan kan, tanpa iman gak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dibutuhkan iman, sebuah sarana yang nggak bisa enggak, ya kan? Ya seringkali manusia kan nggak konsekuen. Ada istilah gini, saya sering katakan gini. Iman dan mujizat itu seperti dua sisi mata uang yang sama. Ya, satu sisi satu koin dengan dua sisi. Iman dan mujizat. Pengen mujizat, perlu iman. Untuk iman adalah modal dasar terjadinya mujizat. Nah, seringkali orang percaya seperti itu. Pengen mujizat tapi nggak mau bangun iman. Pengen mujizatnya aja, pengen penggenapan janjinya, tapi iman, nantilah susah. Yang penting nagih sama Tuhan aja gitu. Nah, nagihnya pakai apa? Pakai iman. Jadi mata uangnya adalah iman. Kalau mau belanja pakai duit, kalau menerima janji Tuhan pakai iman. Nah, iman itu nggak bisa cuma ngomong. Iman itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan, yang dibangun dan terlihat dari sikap dan perbuatan orang itu. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kan Abraham, waktu pertama dipanggil keluar dari Ur Kasdim aja, dia udah gak lihat apa-apa, kemana juga gak tahu. Modalnya apa? Percaya aja deh sama yang kasih janji, percaya sama Tuhan yang berjanji akan membawa dia ke sebuah tempat yang dia gak kasih tahu kemana dia akan bawa Abraham. Nah, inilah dikatakan Abraham berjalan dalam iman. Itulah sebabnya Abraham terus gak bosan-bosan membangun hubungan dengan Tuhan. Ada mesbah demi mesbah yang dibangun Abraham sepanjang perjalanan untuk dia terhubung. Karena kompas arah perjalanan itu sampai ke tujuan yang Tuhan maksud. Mau gak mau lewat sebuah yang namanya keterhubungan dengan Tuhan. Nah, kemudian sampailah Abraham. Ya, karena apa? Keterhubungannya sama Tuhan. Kemudian Tuhan berjanjikan sama Abraham mau kasih keturunan. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, kita mencatat bahwa Abraham gak punya dasar untuk percaya. Kalau kita buka di dalam Roma 4 ayat 19, udah gak punya dasar, tapi dia tetap percaya. Fakta menunjukkan bahwa gak mungkin dia punya keturunan. Fakta menunjukkan bahwa istrinya udah mati, dianya juga tua. Tapi di sini dikatakan, Roma 4 ayat 19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Lagi-lagi yang berbicara tentang apa? Tentang iman. Imannya tidak jadi lemah. Nah, seringkali yang terjadi ketika orang dijanjikan sesuatu dan fakta menyatakan sangat jauh dari penggenapan daripada apa yang Tuhan janjikan, iman seringkali jadi lemah. Janji-janji melulu lah, bohong melulu lah. Nah, itu bukti bahwa iman sudah menjadi lemah. Tapi Abraham ternyata imannya nggak jadi lemah. Ya,
Kita tahu ya 25 tahun kemudian janji itu digenapi. Bukti bahwa Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Nah waktu Ishak sudah lahir, kemudian lagi-lagi kan Abraham dicoba, yuk persembahkan anaknya. Ini bukti bahwa ternyata perjalanan Abraham diwarnai dengan iman demi iman. Nah, terus dia bangun, terus terhubung dengan Tuhan. Nah sama, ini gambaran ini maksudnya gini Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, iman seperti Abraham ini contoh bahwa ternyata kita gak bisa lepas dari namanya terus terhubung, terus percaya sama Tuhan. Karena itu modal untuk kita terus mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan. Bahkan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan bahwa ada tokoh-tokoh iman yang sampai di akhir hidupnya di bumi itu janji itu belum digenapi. Digenapinya mungkin setelah dia mati. Tetapi imannya nggak pernah menjadi lemah. Wow, luar biasa nggak? Makanya di sini kita belajar seringkali gini, hanya gara-gara janji itu nggak digenapi seperti maunya kita, terus kita kecewa sama Tuhan. Ya, cuma sebegitu aja gitu pengiringan kita orang percaya sama Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat tokoh-tokoh iman itu sampai akhir di mana janji itu nggak digenapi, dia tetap percaya sama Tuhan. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, bahwa janji itu digenapi, dialami oleh siap mereka yang mempercayainya. Bagaimana dengan yang mereka tidak mengalami janji itu? Oleh sebab itu kita mau belajar ada penghalang penggenapan janji. Yang pertama adalah hati yang sudah tidak menantikan lagi. Iman yang telah melemah. Nah ini adalah salah satu penghalang daripada penggenapan janji Tuhan. Kita memang nggak tahu kapan janji itu akan digenapi, tetapi kita sudah dengar tadi kan, iman Abraham juga tahu kapan janji itu akan digenapi. Tapi yang bedanya gini, imannya nggak jadi lemah, terus menaruh harap dan terus percaya bahwa Tuhan yang berjanji loh. Dan Tuhan yang berjanji ini nggak pernah ingkar janji. Bagian dia adalah menantikan. Nah, dari mana kita tahu iman seseorang udah meredup? Kita kan nggak bisa lihat iman orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, iman terlihat dari perbuatan dari orang tersebut. Apakah masih mencari Tuhan? Apakah masih membangun imannya? Ya. Orang yang beribadah belum kita bisa langsung katakan bahwa ia sedang beriman, karena dia aja lagi meluangkan waktu untuk datang hadir. Tetapi orang yang beriman pasti dia mencari Tuhan, pasti dia beribadah. Itu yang pertama, ya, penghalang penggenapan janji Tuhan adalah hati yang udah gak menantikan lagi. Ya bodo amatlah digenapi, syukur, gak digenapi ya udah gak terlalu menantikan juga. Nah itu yang pertama tadi. Yang kedua, hati atau sikap yang mencemooh. Maka Tuhan di dalam Yeskiel tadi 12 ayat 23 dikatakan, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran dan orang tidak akan mengucapkan lagi di tanah Israel. Nah sikap yang mencemooh adalah tanda bahwa orang tersebut sebetulnya udah gak mempercayai Tuhan. Waktu Yeskiel memerankan, baik menyampaikan langsung maupun drama di depan mereka, namanya juga udah gak percaya. Bagian orang Israel adalah mencemooh apa yang dilakukan oleh Yeskiel. Nah mencemooh kan bisa berbagai sikap. Mentertawakan adalah sebetulnya adalah salah satu bentuk mencemooh. Mencemooh itu gak selalu dalam ucapan ya menghina, ucapan gak percaya, tapi kadang-kadang mentertawakan adalah salah satu sikap gak percaya, mencemooh. Seperti misalnya waktu Tuhan berjanji sama Abraham bahwa istrinya akan melahirkan anak, dan kemudian apa yang terjadi kan? Sarai ya tertawa kan. Lalu Tuhan tanya sama Abraham, kenapa istrimu tertawa? Lalu Sarai berkata, aku nggak tertawa. Iya, engkau tertawa. Nah, tertawa yang dimaksud, kita pernah belajar ya. Tertawa yang dimaksud adalah tertawa yang ngetawain. Mana mungkin udah tua, mana mungkin punya anak, makanya keluar daripada Sarai ada hanya ketawa yang mencemooh. Nah itu salah satu sikap mencemooh dalam mentertawakan. Kedua, mulutnya mengejek. Mana janji Tuhan? Katanya mau memberikan pertumbuhan, cuman janji-janji aja. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 1, jangan duduk dengan mencemooh. Kenapa? Ini pencemooh ini kadang-kadang meruntuhkan iman seseorang. Karena yang namanya pencemooh dia akan melemahkan orang
orang yang lagi menantikan janji Tuhan, maka dia berkata, mana udah digenapi belum? Belum, makanya Tuhan mah begitu, ngomong aja. Kemudian setelah ngobrol sama orang yang mencemooh, kemudian pulang dengan hati yang tawar. Ah iya benar juga ya, Tuhan memang begitu kali, cuma ngomong doang. Kemudian yang ketiga yang dimaksud mencemooh adalah hati yang udah kecewa. Udahlah, dengar-dengar aja lah, nggak usah percaya-percaya amat. Nah itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa penggenapan adalah diperuntukkan bagi orang yang mempercayai. Yang kedua, penggenapan perkataannya bukan soal melulu tentang kita, melalui tentang rencana Tuhan. Waktu kita dengar pesan Tuhan ini buat perkataannya pasti digenapi, yang selalu dipikirkan adalah wah janji Tuhan untukku pasti digenapi. Tapi jauh kita perlu menangkap bahwa kalau Tuhan adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, Dia akan melakukan apa yang Dia rencanakan buat seluruh umat manusia. Dia akan menggenapkan kedatangannya kali yang kedua, di mana bagian kita adalah yuk persiapkan kedatangan Tuhan. Jadi yang namanya penggenapan perkataan itu bukan soal tentang kita, diriku dan diriku, untukku dan untukku. Kalau kita dengar pesan ini, wow, kita bukannya harus berjaga-jaga bahwa janji kedatangannya adalah sesuatu yang pasti dan gak akan pernah bertangguh lagi, gak akan pernah ditunda-tunda. Oke, Yesaya 12 ayat 27, yang mana banyak orang mengatakan bahwa masih lama. Hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkan itu waktunya masih lama. Dan di situ Tuhan membuktikan kan, yang kalian pikir masih lama, aku berkuasa menggenapinya. Setelah peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, 6 tahun kemudian bangsa Israel diterobos masuk oleh kerajaan Babel, dan mereka dibuang ke pembuangan Babel. Nanti dalam tempo 6 tahun, karena Tuhan udah gak mau berlama-lama lagi dengan orang-orang yang gak mempercayai lagi tentang janji Tuhan. Jadi banyak orang menganggap bahwa kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah suatu masa entah kapan. Ya memang benar sih, memang gak ada orang yang tahu kapan kedatangannya Tuhan itu. Namun seringkali gini, orang mulai gak mempedulikan lagi cara mereka hidup di dunia ini, karena berkata tenang aja lah, masih lama lah. Bahkan ada yang berkata kan, waktu nenekku masih muda aja, itu di gereja katanya namanya kedatangan Tuhan akan segera datang, itu dari nenekku masih muda sampai dia tua, sampai dia udah nggak ada. Artinya penggenapannya kan nggak tahu kapan. Tenanglah, masih lama lah. Nah lewat pesan ini kita diingatkan bahwa apa Tuhan janjikan, Dia juga pasti akan menggenapi. Bagian kita adalah gini, di masa penantian ini, ya tunjukkan sikap bahwa kita memang mempersiapkan diri menjelang kedatangannya. Kedatangan Tuhan yang pertama sebagai bayi di Bethlehem, sebagai juru selamat, sudah dilakukan. Hari-hari ini adalah hari di mana kita menantikan kedatangannya kali yang kedua sebagai apa? Seorang mempelai pria yang akan menjemput mempelai wanitanya. Nah kita gereja Tuhan adalah mempelai wanitanya, di mana sang mempelai pria ini akan menjemput mempelai yang juga sama-sama dewasa. Kalau urusan kita sementara di bumi adalah tentang diriku dan diriku, kepentinganku dan kepentinganku, dan kita gak mau mempedulikan kapan Tuhan datang, yang penting janji tentang pemulihanku digenapi kapan dewasanya. Seringkali di dalam penantian ini Bapak Ibu Saudara, seringkali hidup perjalanan kita diwarnai dengan yang namanya tantangan, halangan, rintangan, dan masalah. Tujuannya apa? Tujuan dibalik itu adalah untuk mendewasakan kita, para mempelai wanitanya. Tapi seringkali bagiannya ini kita banyak orang percaya yang gak mau. Udahlah jangan banyak mau dewasa, mau ini sekarang, pokoknya aku rindu penggenapan itu. Nah percayalah hal itu gak akan terjadi, karena Tuhan menghendaki, mempersiapkan orang-orang percaya untuk suatu masa kedatangannya mempelai pria tersebut. Nah Tuhan mau kita mempersiapkan diri sebagai mempelai-mempelai yang dewasa. Nah oleh sebab itu dalam masa penantian ini munculkan berbagai sikap kan? Muncul berbagai reaksi ya, ada yang mulai membangun sikap yang berjaga-jaga.
Karena tahu bahwa kedatangan ini bisa terjadi kapan saja. Bahkan dikatakan seperti pencuri yang datang pada malam hari, udah gak ngomong-ngomong. Nah, kalau kita percaya bahwa dia bisa datang kapan saja, ada bagian kita adalah yuk mempersiapkan diri, berjaga-jaga, hidup yang berjaga-jaga, hidup yang gak lalai, hidup yang gak fokus sama diri sendiri. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana atas dunia ini. Tuhan mau waktu-waktu yang tersisa ini, di waktu penantian ini, Tuhan mau ada begitu banyak orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, yang belum kenal Yesus. Nah ternyata kan gini, ada tugas buat kita Bapak Ibu Saudara. Inilah sikap buat kita sebagai gereja Tuhan. Gereja yang menangkap maksud kedatangan Tuhan, menjadi terang di dunia, menjadi saluran kasih-Nya Tuhan, menjadi saluran kuasa-Nya Tuhan. Gereja yang memperkenalkan nama Yesus. Wah ternyata banyak tugas juga nih ya. Bukan hanya gereja hanya bisa berseru Tuhan, Tuhan, tetapi gereja yang menangkap kehendak Bapa di surga. Bukan orang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku, kata Yesus. Jadi kalau kita lewat pesan ini, Tuhan bilang bahwa dia akan menggenapi perkataannya, artinya dia sama, dia hal yang sama, dia bukan menggenapi cuma buat urusan kita aja, dia menggenapi urusan kerajaan surga. Siapkah kita sebagai gerejanya? Nah itu sikap yang pertama kan, adalah membangun sikap yang berjaga-jaga. Sikap yang seringkali juga gak sedikit orang lakukan adalah sikap dimana orang membangun sikap yang gak peduli. Sama dengan bahasa Israel di masa Yeskiel, banyak orang yang gak peduli, biarin amat lah, biarin amat. Tapi di situ Tuhan menyatakan sikapnya bahwa aku gak akan nunda-nunda lagi, aku akan bawa mereka ke pembuangan. Ini waktu zaman Yeskiel itu ya. Nah makanya di hal yang sama, Rasul Petrus kan pernah menulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ternyata Rasul Petrus sudah tahu, ya memang udah tulis gitu maksudnya, bahwa di akhir zaman ini ternyata akan muncul orang-orang yang model begini. Kemudian ayat 4 ya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi ternyata waktu zaman dulu pun orang-orang model gini udah pada ada. Nah oke, tanpa berlama-lama ayat 9. Ayat 9 di sini dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah waktu yang ada ini Tuhan mau kita yuk tangkap, kita menyiapkan diri kita. Ada tugas yang Tuhan percayakan buat kita, gerejanya, gereja-gereja yang dewasa. Jadi apabila kita dengar pesan Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menggenapi perkataannya. Jangan terburu-buru senang dulu ya. Ini bukan soal penggenapan tentang kita aja ya, kita maunya juga apa yang Tuhan janjikan sama kita Tuhan genapi, tapi juga Tuhan mau yuk, ternyata Tuhan juga punya rencana buat secara keseluruhan atas bumi ini ya. Makanya betul sih apa yang Tuhan janjikan buat kita, karena pesan ini dikatakan perkataannya akan digenapi. Juga percayalah, oleh sebab itu bangunlah iman kita, karena Tuhan pasti akan menggenapinya. Nah saya mau kasih tahu gini Bapak Ibu Saudara, jangan diukur lewat pesan demi pesan tiap minggu. Saya agak kaget juga waktu baca laporan sel group Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata masa penantian seseorang akan janji Tuhan, saya baru tahu loh, ada yang nanti cuma jarak 1 minggu. Tuhan akan berjanji akan menumbuhkan ladang yang gersang, itu akan menumbuhkan pohonan dan lain-lain. Kemudian ada tulisan, ya setelah lewat 1 minggu, ya artinya itu nggak digenapi. Nah kita nunggu janji Tuhan berikutnya. Ya ampun saya bu, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan berkuasa untuk menggenapinya, katakan amin. Kapannya itu yang kita nggak tahu. Bagian kita yuk persiapan diri kita, nggak cuma 1 minggu expired. Sayang banget. Kemudian udah nggak menantikan lagi tuh, lewat. Oke, pesan Tuhan selanjutnya apa nih? Nah ini nih, coba kita nantikan 1 minggu, terjadi gak? Enggak, oke selanjutnya. Jadi saya melihat, wow, ternyata pesan demi pesan banyak yang dibuang begitu aja loh. Oke, itu kan soal tentang penggenapan terhadap kita. Nah tetapi waktu Tuhan berkata bahwa perkataan digenapi, ingat bahwa Tuhan punya rencana atas bumi ini. Bagian kita yuk mempersiapkan diri kita sebagai gereja Tuhan. Ada tugas-tugas yang sebagai gereja Tuhan.
Ya bukan fokus tentang diri kita aja, tetapi yuk mempersiapkan. Ada orang-orang yang perlu diselamatkan dan lain-lain. Ya. Jadi Tuhan ingin gini. Mungkin tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, yang gak ringan. Tetapi tangkaplah bahwa waktu tantangan, permasalahan yang kita hadapi bukan soal tentang kita. Tuhan punya skenario besar. Artinya Tuhan lagi mendewasakan kita lewat tantangan. Tujuannya buat apa? Supaya rencana Tuhan secara keseluruhan digenapi lewat kita, gereja-gereja yang dewasa. Jadi ternyata apapun yang kita lakukan, mungkin kita lagi menantikan sedikit janji Tuhan buat diri kita. Tapi Tuhan mana kok nggak lama-lama nggak digenapi? Ini cara Tuhan lagi mendewasakan kita supaya kita dibawa masuk ke dalam skenario besarnya Tuhan, mempelayan dewasa. Nah seringkali kan bagian yang skenario besarnya kita udah gak mau tahu. Pokoknya tentang aku dan tentang aku. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan mau umatnya jadi dewasa. Maka pesan Tuhan minggu lalu tentang air, kepenuhan, berjalan dalam kepenuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak mau cuma kepenuhan yang semata kaki selutut. Sebetulnya mau hidup dalam kepenuhan. Kenapa? Nangkep rencana Tuhan. Banyak kan orang yang cuma semata kaki selutut. Mana mungkin nangkep rencana Tuhan. Yang dipikirkan adalah tentang dirinya dan dirinya untukku dan untukku semua. Ya kerendamnya cuma dikit. Tapi Tuhan mau kita orang dewasa, tenggelam, sehingga nangkep apa yang menjadi maksud Tuhan. Ternyata orang yang terbawa dengan aliran airnya Tuhan, oh ternyata di balik itu ada skenario besar Tuhan, supaya orang lain mengalami keberkatan dari Tuhan, mengalami siapa Yesus itu lewat keberadaan kita. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap dan dicerna Bapak Ibu Saudara di dalam pemberitaan yang singkat ini. Jadi saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa percayalah Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Maka Bapak Ibu Saudara, itu bukan berlaku buat diri kita semata-mata, tetapi percayalah bahwa perkataan Dia akan menggenapi perkataannya itu berlaku atas seluruh rencana Tuhan atas bumi ini. Di mana Tuhan wajib, yuk kita tangkap itu, bahwa Dia pasti datang kali yang kedua, yang waktunya memang gak tahu kapan, tapi waktunya sudah dekat. Dan bagian kita persiapkan diri kita sedemikian rupa. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.